Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Asnah, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas materi mengenai konsep dasar, fungsi dan jenis komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan representasi dari kehidupan. Membahas mengenai konsep dasar komunikasi organisasi secara keseluruhan. Pengertian, fungsi, jenis, dan prinsip-prinsip komunikasi. Di dalam komunikasi organisasi yang harus kita yakini dan pahami, yang pertama yaitu secara umum, we can not communication statement sederhana dari Beethoven yang dikemukakan sekitar 1972 atau abad ke-1920. Dia menyatakan bahwa mustahil kita berkomunikasi mulai dari kandungan. Seorang ibu sudah mengajak calon babynya, yaitu kita dengan orang tua pada masa-masa kita berada di rahim mereka, untuk berkomunikasi. Akhirnya seorang bayi mempunyai makna komunikasi tersendiri. Terkadang hanya bisa dipahami ibunya sendiri. Tapi itulah komunikasi. Dan apakah itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan bersama, meski setiap kita memiliki tujuan yang berbeda. Jadi, memang akan ada dua tujuan tiap lembaga atau organisasi. Terbentuknya organisasi memang tujuan bersama yang ingin dicapai bersama-sama. Ada satu pendapat dari von Linnev menjelaskan organisasi itu ialah sekelompok orang yang bekerja sama, saling bergantung satu sama lainnya untuk mencapai beberapa tujuan. Artinya, ada kesepakatan, ada saling ketergantungan, saling membutuhkan satu sama yang lainnya, dan itu merupakan suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, apa fungsi komunikasi dalam organisasi? Fungsi komunikasi dalam organisasi minimum ada 4 hal yang menjadi fungsi komunikasi dalam sebuah organisasi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi informatif, fungsi yang kedua fungsi regulatif, fungsi yang ketiga fungsi integratif, dan yang keempat fungsi persuasif. Kita lihat satu persatu fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Informatif kata dasarnya berasal dari kata information. Information processing system. Artinya sistem pemrosesan informasi. Jadi, fungsi dari komunikasi dianggap bahwa organisasi bisa dipandang sebagai suatu sistem yang bisa memproses informasi untuk bisa sampai ke setiap individu dan bisa dimaknai secara benar dan tepat dalam konsep yang sama. Informasi yang diperoleh memungkinkan setiap anggota yang ada di organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara pasti. Informasi yang disampaikan tidak multi makna. Ini merupakan suatu kekuatan persoalan di sisi lain.
ketika seseorang dapat menyampaikan informasi dengan sebuah tatanan, strategi, dan dengan pilihan bahasa yang lebih sederhana, bisa dipahami dan dimengerti oleh lawan bicara atau audien yang mendengarkannya. Fungsi yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif berasal dari kata regulasi yang urusannya dengan tatanan dan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. Fungsi komunikasi organisasi dalam fungsi regulatif ini ialah penyampaian informasi dalam sebuah organisasi dalam kaitannya mempresentasikan atau menyampaikan berbagai SOP itu standar operational procedure yang berlaku dalam suatu organisasi agar sampai ke setiap yang bernyawa yang ada di individu setiap organisasi dapat memahaminya. Ketika kita menjadi mahasiswa, ada regulasi-regulasi, aturan-aturan main yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan dari jurusan, fakultas, lembaga, ataupun universitas yang mau tidak mau atau suka tidak suka harus ditaati. Kalau tidak ya selesai. Hidup itu sangat mudah. Setuju ikut, tidak setuju ya selesai atau ditinggalkan. 3. Fungsi integratif. Fungsi integratif artinya pembauran atau proses adaptasi atau menyatu ketika masuk dalam sebuah lembaga-lembaga organisasi. Lembaga-lembaga organisasi, kita harus menyatu, berbaur, apakah dengan tatanan atau strategi yang memang sudah menjadi role-nya. Dalam sisi lain, komunikasi organisasi dalam konsep integratif menumbuhkan keinginan setiap individu yang ada di organisasi untuk turut memberikan partisipasi yang lebih besar. Fungsi yang keempat, fungsi persuasif. Fungsi persuasif artinya setiap pimpinan atau mereka yang memiliki kewenangan untuk orang-orang yang memahami prinsip-prinsip dalam prinsip-prinsip dalam komunikasi akan lebih memanfaatkan fungsi ini untuk memudahkan penyampaian informasi sedemikian rupa atau memberitahukan informasi sedemikian rupa. Konsep persuasi cenderung berhasil dan pada hanya dalam bentuk perintah-perintah kerja. Nah, dalam komunikasi organisasi kita menemukan dapat menemukan gaya komunikasi dalam sebuah organisasi yang dapat memberikan suatu komunikasi tersebut terlihat lebih baik atau lebih berpadu dengan
apa yang disampaikannya dengan komunikan atau lawan bicaranya. Gaya komunikasi turut andil dalam mempengaruhi pelaksanaan fungsi komunikasi dalam organisasi. Dan yang kita analisis dari sebuah gaya komunikasi dalam organisasi, kita menemukan 6 gaya. Yang pertama, the controlling style. The controlling style sifatnya mengontrol, yang ditandai kehendaknya yang memaksa ruang lingkup dan memaksa mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Konsep ini lebih memperhatikan pada pengiriman pesannya agar mendapatkan umpan balik dari pesan yang dikirimkan kepada penerimanya. 2. Extraordinary style. Aspek penting gaya komunikasi ini ditandai dengan landasan kesamaan equality. Mengapa sama porsinya, levelnya, dan komunikasi ini dilakukan secara terbuka. 3. Destructuring style. Destructuring style memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang benar dilaksanakan yang sesuai dengan struktur organisasi. Yang keempat, di dynamic style. Di dynamic style yaitu komunikasi yang dinamis, biasanya cenderung ke agresif karena susunannya. Yang kelima, reducing kepada fungsi gaya reducing, kesediaan untuk menerima kritikan, masukan, saran atau pendapat atau gagasan yang ingin disampaikan oleh komunikan kepada komunikator, memberikan suatu pendapat, kritik, saran guna memperbaiki suatu komunikasi dalam menyampaikan dan dalam sebuah organisasi. Yang keenam, with traveling style. Gaya ini layak digunakan dalam komunikasi organisasi karena gaya ini hampir sempurna dijauhi dan with travel style. Gaya ini layak digunakan dalam komunikasi organisasi karena gaya ini hampir sempurna. Nah, dari gaya yang telah dapat kita analisis menjadi 6 gaya dari yang kita dapati, akan membahas mengenai karakteristik dalam sebuah organisasi. Yang pertama, pembagian tugas dengan jelas. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan. Yang ketiga, substitusi sumbernya daya manusia. Yang keempat, ketergantungan satu sama lainnya. Yang kelima, adanya interaksi berulang-ulang. Yang keenam,
adanya koordinasi diserap komponen-komponennya, sehingga ketika penyampaian dalam sebuah organisasi berjalan dengan lancar dan dapat dimengerti dengan baik. Di dalam sebuah komunikasi organisasi terdapat tipe-tipe organisasi. Ini hanya akan menambah wawasan, sedikit wawasan mengenai tipe-tipe organisasi dalam sebuah tipe-tipe organisasi. Kita akan melanjutkan pembahasan yang terakhir, yaitu konsep organisasi. Konsep organisasi, kita akan mengetahui aliran-aliran yang terdapat dalam sebuah komunikasi. Yang pertama, aliran komunikasi. Dalam suatu komunikasi harus mempunyai fungsi dalam penyebaran informasi tersebut. Yang kedua, aliran komunikasi organisasi memberikan pengaruh terhadap efektivitas organisasi, baik kaitannya dengan hubungan personal atau pelaksanaan pencapaian tujuan komunikasi secara bersama. Dalam sebuah komunikasi organisasi, tentunya kita harus mengetahui konsep-konsep dasar yang ada pada komunikasi organisasi agar kita lebih jelas dan lebih dapat memahami bagaimana komunikasi dalam sebuah organisasi itu berjalan dengan semestinya dan dengan baik. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, ada dari analisis dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.